Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Mayasari dengan NIM 22222300022, mahasiswa aktif Universitas Sultan Agastitayasa dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Tujuan dibuatnya video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengantar teori linguistik. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, hakikat sosiolinguistik atau definisi sosiolinguistik. Yang kedua, sosiolinguistik sebagai cabang ilmu. Dan yang ketiga, manfaat sosiolinguistik. Apa sih yang kita dapat setelah mempelajari atau manfaat dari mempelajari sosiolinguistik? Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sosiolinguistik berasal dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Nah, 3 hal yang akan kita bahas karena berkaitan dengan hal-hal yang mendasar. Sebelum kita merumuskan apa sih sosiolinguistik, kita akan simak video berikut ini. Aduh, kan Cecep sama Kang Ujang tuh selalu mengganggu hidup Aul. Ada apa? Ini teh, Ujang mau minta bantuan teteh sekali lagi aja ini mah. Bantuan apa? Jualin kicimpring teh. Kan Aul udah pernah bilang, kecimpring itu sudah tidak ada harapan. Ini teh gak gitu, cobain lagi atuh. Gini aja gini nih. Kan itu koneksi yang bikin jaket kulit kan dari Kang Ujang sama Kang Cecep tuh. Nah bilangin tuh sama mereka, suruh cepat tuh pengiriman jaket ke Aul. Soalnya Aul udah ditanyain sama klien Aul. Nah nanti kecimpring Aul yang urusin. Gimana? Gimana caranya tuh teh? Ya kagak tahu. Ya? Kumaha? Bingung, saya juga. Kumaha tuh ya? Dari video yang baru saja kita saksikan, terdapat sejumlah tokoh yang berbeda jenis kelamin, yang berbeda usia, yang berbeda latar belakang sosial. Mereka sama-sama menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita bisa cermati bahwa tokoh tersebut menggunakan bahasa Indonesia dengan cara yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Apa karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial atau latar belakang pendidikan, atau dipengaruhi oleh posisi sosial antara dia dan yang diajaknya berbicara? Faktor-faktor itu berpengaruh pada performa kebahasaan para tokoh, karena kebahasaan seseorang sebenarnya tidak dipengaruhi atau tidak ditentukan oleh kondisi mental masing-masing, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial.
Hubungan antara variabel sosial seorang penutur dengan kebahasaannya itulah yang dipelajari oleh sosiolinguistik. Setelah kita memahami apa itu linguistik atau definisi linguistik, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu linguistik sebagai cabang ilmu. Jadi di dalam linguistik terdapat dua variabel utama. Yang pertama yaitu variabel bahasa dan yang kedua yaitu variabel sosial. Variabel bahasa disebut juga sebagai variabel dependen atau variabel yang berubah-ubah, bisa disebut tidak tetap. Dan yang kedua yaitu variabel sosial disebut juga dengan variabel independen atau variabel yang sifatnya tetap. Sementara itu, Profesor Wijana dari Universitas Gadjah Mada membuat kategori atau studi linguistik menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu korelasional, yang kedua yaitu implikasional. Jadi, apakah perbedaan di antara keduanya? Dalam studi korelasional, sosiolinguistik digunakan untuk mengkaji hubungan atau korelasi antara variabel-variabel sosial, kondisi sosial seseorang atau sekelompok orang dengan performa kebahasaannya. Misalnya, adakah hubungan antara usia dan bahasa? Betulkah bahasa anak-anak dengan remaja dewasa atau manula itu berbeda? Perbedaannya bagaimana pada tingkat fonologi, morfologi, sintaksis, atau semantik. Nah, dalam studi korelasional itu dicari. Sementara pada studi yang kedua yaitu tipe studi implikasional. Sosiolinguistik berusaha menggunakan bahasa atau tuturan seseorang untuk mencari informasi yang tersembunyi. Dalam hal ini, studi implikasional digunakan untuk mengkaji informasi kebahasaan yang bisa kita ketahui melalui tuturan. Yang ketiga yaitu manfaat mempelajari sosiolinguistik. Oke, untuk manfaat yang pertama yaitu manfaat praktis. Penggunaan bahasa sesuai dengan konteks, ya karena bahasa itu sangat kontekstual, kita bisa menyesuaikan berbagai kondisi sosial, tempat kita hidup, tentu saja kita bisa berbicara di keluarga, di masyarakat, atau di tempat nongkrong itu dengan cara yang berbeda, dengan porsi yang tepat. Sementara untuk yang kedua yaitu manfaat efektif. Manfaat efektif ini berkaitan dengan apresiasi terhadap bahasa orang lain selama di masyarakat. Kita itu ada kecenderungan bahwa orang yang berbahasa dengan cara yang tidak sesuai dengan kebenaran kita itu salah. Sosiolinguistik berusaha menghindari justifikasi benar atau salah, ya karena setiap tuturan seseorang sebenarnya menyimpan rasionalitasnya sendiri-sendiri. Nah, setidaknya itu ada dua manfaat yang bisa kita peroleh kalau kita mempelajari sosiolinguistik. Mungkin itu saja pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mampu mengamalkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.